Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma wa'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, mari kita lanjutkan dengan nikmat Allah. Tetap sehat, tetap mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan ibadah. Kita lanjutkan kajian asma wa sifat Allah. Dalam Al-Quran disebut An-Nur, Allah yang maha memberi cahaya, atau Allah itu pemberi cahaya, atau bermakna Allah itu sumber dan sekaligus pemilik cahaya. Kita saya kira paham apa kata cahaya. Jadi sesuatu yang membuat terang, sesuatu yang membuat cerah. Di dalam Al-Quran banyak disebut tentang An-Nur, bahkan An-Nur dipakai Allah sebagai salah satu nama surat dalam Al-Quran, surah An-Nur. Surah An-Nur khususnya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalun nurihi kamishkatin fiha al-misbah al-misbahu fi zujajah ayyujajat ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaytunatin la syaqiyatin wa tawarbiyyah yakadu yaituha yudhi'u walau lam tamsashu nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribu Allahu amthala linnas wallahu bikulli syai'in 'alim. Allah itu pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur maupun tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jemaah sekalian, cahaya di sini bisa ditafsirkan ada 4 cahaya yang dinisbatkan kepada Allah. Yang pertama, cahaya sebagai nama Allah. Salah satu Asmaul Husna An-Nur. Kemudian yang kedua, cahaya dinisbatkan kepada Allah sebagai sifat Allah, seperti hanya sifat hidup al-hayyu, mendengar, melihat, sami'un basir, dan sifat yang lain. Ada kalanya cahaya tersebut dinisbatkan kepada lafaz wajah Allah, yang disebutkan misalnya di hadis Allah disebut a'udzu binuri wajhika, aku berlindung dengan cahaya wajah Allah. Kemudian jemaah sekalian, di surah Az-Zumar An-Nur dinisbatkan kepada zatnya. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dengan bahkan bumi pada masa itu menjadi terang benderang dengan cahaya Rohnya, cahaya Tuhan. Kemudian yang ketiga,
cahaya Allah itu dinisbatkan kepada langit dan bumi, seperti firman-Nya yang tadi saya baca di surah An-Nur 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Yang keempat, sama sekalian, penyebutan hijab atau penghalang, ya, tirai penghalang Allah itu sebagai cahaya, sebagaimana yang disebut dalam hadis, hijabuhun nur lau kasafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man ta'a ilaihi basaruhu min khalqi. Hijab Allah adalah cahaya. Seandainya Allah menyingkapkan, niscaya keagungan wajahnya membakar semua makhluk yang berada di jangkauan matanya. Teman sekalian, hijab, ya, cahaya bisa menjadi hijabnya Allah. Itu artinya Allah itu selalu melihat kita. Antara kita dengan Allah itu tidak ada hijab sebenarnya. Artinya apapun amalan kita, keadaan kita pasti dilihat, didengar, ditahu oleh Allah. Jadi tidak ada hijab, tidak ada penghalang Allah melihat makhluknya, Allah mendengar makhluknya, Allah mengetahui makhluknya, semua tidak ada halang. Jemaah rahimahullah, juga ada yang ditafsiri bahwa cahaya itu bisa bermakna cahaya secara konkret, yaitu cahaya mencahaya jasmani. Dan juga yang kedua adalah cahaya bermakna maknawi, yaitu abstrak, mencahayai rohani atau hati. Jadi cahaya fisik atau cahaya jasmani, cahaya material katakanlah, itu adalah semua cahaya di alam ini. Apakah itu cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya sinar, cahaya apapun, termasuk cahaya listrik, cahaya di motor kita, di mobil kita, lampu-lampu yang kita pakai, lilin yang dinyalakan, semua itu bercahaya, dan semua itu dalam genggaman kekuasaan Allah. Dan sumber dan pemilik cahaya itu dari Allah. Maka sesungguhnya hikmah yang bisa kita ambil, Allah itu An-Nur, bahwa setiap hari itu kita pasti berhubungan dengan cahaya. Kalau siang kita berhubungan dengan matahari, kita lihat misalnya. Siang di dapur kita berhubungan dengan cahaya kompor dan api-api yang kita gunakan. Kemudian malam hari kita lihat ada cahaya bintang, cahaya bulan, ada cahaya listrik, dan lampu-lampu yang kita pakai. Itu adalah cahaya. Dan seharusnya semua cahaya itu mengingatkan kita kepada Allah. Ibaratnya cahaya yang menyinari kita itu adalah kita yakini Allah selalu melihat, mendengar, dan mengetahui kita. Jemaah rahimahullah. Kemudian pelajaran dari cahaya rohani itu Allah memberi petunjuk hidayah kepada manusia yang dikehendaki Allah, sehingga orang itu menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, menjadi seorang bertakbir karena hatinya diberi cahaya oleh Allah, bermakna diberi hidayah. Hidayah itu adalah cahaya dari Allah SWT, sehingga manusia itu mengikuti apa perintah-perintah Allah, dia meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Jemaah rahimahullah, sebagai penutup, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengajarkan kita doa yang sangat bagus, dan ini juga saya kira sering dibaca. Allahumma ij'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku itu cahaya. Artinya beri cahaya di hatiku. Kemudian wa fi sam'i nur. Di telingaku ada cahaya. Cahaya telingaku diberi cahaya.
Wa fi basari nur, di mataku ada cahaya. Allah memberi cahaya kepada mata kita. Wa ayyamini nur, di sebelah kanan saya diberi cahaya. Wa an shimali nur, di sebelah kiri saya berilah cahaya. Wa man fawqa nur, di atas saya diberi cahaya. Wa min tahti nur, di bawah saya itu ada cahaya. Allahumma ja'alni nur, ya Allah jadikan aku cahaya. Jadikan aku cahaya, artinya cahaya dari Allah. Itu bisa kita maknai, ilmu kita adalah cahaya, hati bersih kita adalah cahaya, pikiran positif kita adalah cahaya, badan secara fisik bersih suci, hatinya bersih suci, itu juga cahaya. Dan cahaya itu hendaknya disinarkan ke sekitar kita. Artinya ilmu kita, tenaga kita, pikiran kita, tenaga apapun yang ada dari kita hendaklah disebarkan di luar kita. Jadi orang pintar jangan sendirian ngajar banyak. Ya. Kalau sehat ngajar orang banyak, selamat ngajar orang banyak, waras ngajar pemakai, sejahtera ngajar pemakai, dan sebagainya. Itulah hikmah besar yang bisa kita ambil dari Allah sebagai anu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Walaupun subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum